Aduh, Bu Rahman, ini lengkungan janur kuningnya di gerbangmu kok rendah banget sih? Tamu yang badannya tinggi pasti harus nunduk kayak mau masuk kandang ayam, tahu nggak? Astaga Bu Wiwit, ini ukurannya udah pas 2 meter lebih kok. Nggak ada tamu yang sampai kesenggol janurnya dari tadi. Pas dari mana? Kain dekorasi gerbangnya juga kelihatan kusut. Pasti kain murah yang nggak disetrika ya? Malu-maluin aja. Masa gerbang utama penyambutan tamu lecak? Ya ampun Bu Wiwit, mulutmu itu loh pedes banget sih. Dede, Asep, pasang tiangnya agak geser ke kanan sedikit biar besok mobil yang bawa dekorasi pelaminan bisa masuk ya. Siap Pak RT, ini udah pas belum posisinya? Geser kanan lagi deh, biar aku pukul pasaknya sekarang. Awas tanganmu kena. Aduh, Pak RT, itu masang tendanya kok miring begitu sih? Kurang tinggi juga kelihatannya. Nanti kalau kepala tamunya yang tinggi mentok gimana? Bu Wiwit, ini udah ukuran standar Bu, malah sengaja dilebihin biar sirkulasi udaranya tetap segar dan gak sumpek. Standar dari mana? Pesta anaknya Bu Lurah bulan lalu itu jauh lebih tinggi dan megah. Kalau begini mah kelihatan sempit. Kain penutupnya pasti bakal kelihatan murahan deh nanti. Mulai deh si ahli komentar datang, daripada ngomong terus mending bantuin sapuin sampah dedaunan, malah cuma dipegang doang sapunya. Biarin aja deh, jangan diladenin, yang penting kerjaan kita cepet beres sebelum maghrib. Heh, Asep, kamu mukulnya jangan kencang-kencang begitu. Nanti tanahnya retak, estetiknya jadi rusak. Lagian letak gerbang tendanya kok di situ, jelek banget, nggak masuk akal lagi. Udah Bu Wiwit, ini semua udah direncanain matang-matang sama pihak vendor dan keluarga Pak Rahman. Ibu nggak mau gabung sama ibu-ibu lain di pos ronda, mereka lagi kumpul di sana loh. Ya udah, aku mau ke pos ronda aja. Mau lihat mereka beli apa aja buat hajatan ini. Palingan juga menunya biasa aja. Ini es dawetnya Bu Tejo, Bu Lucy, seger banget ini. Pas diminum, pas matahari lagi terik. Duh, mantap betul nih es dawetmu, Cak. Seger banget ke tenggorokanku yang kering setelah seharian ke pasar beli bumbu dapur buat hajatan Pak Rahman. Iya, asli capek banget hari ini. Mana harganya bumbu lagi pada naik semua di pasar. Tapi demi tetangga ya harusnya banget dibantu. Pas banget ada es, tapi aduh, Cak Kapri, ini santannya kok encer banget sih. Manisnya juga kurang ini. Waduh Bu Wiwit, itu gulanya udah takaran pas loh. Kalau kemanisan nanti diabetes Bu. Alasan kamu aja. Oh ya, Bu Tejo, Bu Lesi, kalian serius mau bantu masak hajatannya Pak Rahman? Tahu nggak? Aku dengar mereka nggak pakai catering terkenal loh, cuma masak sendiri di rumah. Ya tahulah Bu Wiwit, kan kami berdua ini panitia bagian dapur umum. Memangnya kenapa kalau masak sendiri malah lebih akrab antara tetangga? Akrab sih akrab, tapi pelit namanya itu. Masa zaman sekarang hajatan nikahan anaknya masih repot masak sendiri? Pasti nanti menunya biasa banget. Paling cuma ayam goreng sama sup bening, malu-maluin aja. Astaga Bu Wiwit, jangan begitu. Keluarga Pak Rahman kan mau menghemat biaya buat tabungan masa depan anaknya setelah nikah. Alah, kalau nggak punya uang ya jangan bikin pesta besar-besaran. Bikin malu aja kalau dekorasi dan makanan yang nggak bagus. Mending aku langsung nanya aja ke Bu Rahman sendiri. Mau lihat mereka pakai konsep apa biar gak acak-acakan. Astaga Bu Wiwit, ngagetin aja kamu. Datang-datang langsung duduk aja. Kenapa Bu? Kok kelihatannya buru-buru banget? Ah, nggak usah formal-formal begitulah Bu Rahman. Kita kan tetangga dekat. Aku sengaja datang karena penasaran kalian lagi bahas apa. Nah, ini apa ini? Katalog dekorasi ya? Iya Bu, saya Siska dari vendor dekorasi. Ini kami baru aja mau nentuin tema warna kain untuk pelaminan putrinya Bu Rahman besok.
Pas banget aku datang. Coba lihat pilihan warnanya. Brahman, kamu serius mau pakai warna kain pastel yang pucat begini? Astaga, ini mah bukan warna dekorasi pernikahan, tapi warna kain kafan. Pucat banget, gak ada auranya. Ya ampun, mulutmu itu loh Bu Wiwit, kok ketus banget. Ini kan pilihan anakku, si Panca. Katanya warna pasang begini lagi tren dan kelihatan elegan. Minimalis apanya? Minimalis itu namanya halus dari kurang modal, Bu. Pernikahan itu sekali seumur hidup. Harusnya pakai warna merah menterang atau kuning emas biar kelihatan mewah dan cetar membahana. Kalau warnanya begini, nanti tamunya malah lesu, dikira mau melayat, bukan mau pesta. Maaf ya Bu Wiwit, tapi warna pasang ini sebenarnya sangat estetik kalau dipadukan dengan lampu sorot dekorasi malam. Jadi nggak akan kelihatan pucat sama sekali. Alah, kamu kan cuma vendor, pasti cari yang gampang aja pasangnya. Pokoknya seleraku ini yang paling benar. Besok pas ibu-ibu mulai masak di dapur, aku mau cek langsung bahannya. Jangan-jangan semuanya serba murah dan asal-asalan juga. Duh, pisang buat takjil sama pencuci mood bagus-bagus ya Bu Lisi. Kesat dan padat, pas banget kalau dikukus besok. Iya betul, Pak Rahman memang gak main-main kalau pilih bahan makanan untuk tamu. Biarpun masak sendiri, kualitasnya nomor 1. Ya ampun Bu Lucy, itu motong pisangnya kok tebal-tebal begitu sih? Kelihatan jelek banget, gak ada estetika seninya sama sekali. Malu-maluin kalau dilihat tamu dari kota. Astaga, Bu Wiwit datang-datang kok langsung protes. Ini potongannya udah pas buat kolak. Kalau terlalu tipis nanti malah hancur pas direbus. Hancur gimana? Kamu aja yang gak bisa masaknya Bude. Harusnya dipotong miring serong biar kelihatan mewah dan estetik. Juru masak profesional juga tahu teknik itu. Daripada kamu cuma berdiri dan ngoceh terus dari tadi, ini pegang pisaunya. Sini ikut duduk bareng kita, bantuin kupas pisang yang masih segudang. Aduh, maaf banget Bu Tejo, bukannya aku nggak mau bantu, tapi jariku lagi luka, perih kalau kena getah pisang, nanti malah darahnya menetes ke makanan, kan jadi gak higienis. Alasan aja kamu, selalu aja ada alasan kalau disuruh kerja, padahal kemarin di pos ronda katanya mau cek bahan makanan. Udahlah, aku mau ke depan aja, mau lihat dekorasi panggung, mumpung sekarang udah mulai dipasang, nanti takut hasilnya acak-acakan kayak baju kamu. Siska, coba lihat dari situ, lampu sorot yang sebelah kanan udah pas belum arahnya? Udah pasang Nenek. Nah, jadi pas nembaknya ke rangkaian bunga mawar ini, bunganya jadi kelihatan hidup. Astaga, matamu katarak ya? Siska, itu lampunya miring ke kiri begitu kok dibilang pas. Lagian rangkaian bungamu norak banget, penuh kayak aku bulan baru, tau nggak? Astaga Bu Wiwit, dateng-dateng kok malah marah-marah gini. Ini konsepnya emang begini Bu, biar panggungnya kelihatan meriah dan penuh bunga. Meriah apanya Panca? Ini namanya sumpek. Harusnya bunga itu sedikit aja. Terus pot ini ngapain ditaruh di sini? Ngalangin jalan aja. Sini, kamu itu kalau kerja yang benar jangan asal taruh. Bu Wiwit, daripada ngomel-ngomel di bawah, mending ibu naik ke tangga nih, gantiin aku pasang kabel, berani nggak? Dari kemarin cuma komentar aja, tapi nggak mau kotor. Dedek, kurang ajar ya kamu nyuruh orang tua naik tangga. Kalau aku jatuh gimana? Pokoknya aku bilangin ya, besok pagi pas acara dimulai, aku mau berdiri di depan jalan buat mantau para tamu. Biar kalian tahu kalau selera aku itu nggak pernah salah. Bu Tejo, buru-buru banget, mau kemana Bu? Sampai kain sarungnya miring begitu kelihatannya. Iya Pak RT, ini mau langsung ke dapur Pak Rahman, mau bantu goreng kerupuk sama nata piring-piring buat sarapan keluarga pengantin. Aduh Bu Tejo, pagi-pagi kok penampilannya udah acak-acakan begitu sih? Malu-maluin kalau dilihat orang luar, kayak belum pernah mandi, tau nggak?
Astaga, Bu Wiwit, ini kan masih subuh lewat sedikit. Aku mau kerja di dapur, bukan mau fashion show. Lagian itu kebaya warnanya terang banget, silau mataku liatnya. Biarin aja terang, yang penting kan modis. Memangnya kamu mau kehajatan besar kok pakai kain sarung begitu? Kurang rapi tahu buat ukuran panitia kayak kamu. Udah, jangan bertengkar di jalan Bu Wiwit. Ini pagi-pagi kau udah dandan rapi banget. Bukannya acaranya mulai siang nanti jam 10. Memang siang Pak RT, tapi aku sengaja mau langsung ke gerbang masuk hajatan sekarang. Mau berdiri di sana buat nyambut dan mantau tamu pertama yang datang biar tahu dekorasinya bagus atau enggak. Terima kasih sudah datang. Silakan masuk. Hidangannya sudah siap di dalam. Pak, lihat Ibu Wiwit, datang-datang bukannya salaman sama kita, malah berdiri di samping kotak ampau sambil lirik-lirik janur kuning. Aduh, Bu Rahman, ini lengkungan janur kuningnya di gerbangmu kok rendah banget sih. Tamu yang badannya tinggi pasti harus nunduk kayak mau masuk kandang ayam, tahu nggak? Astaga Bu Wiwit, ini ukurannya udah pas 2 meter lebih kok. Nggak ada tamu yang sampai kesenggol janurnya dari tadi. Pas dari mana? Kain dekorasi gerbangnya juga kelihatan kusut. Pasti kain murah yang nggak disetrika ya. Malu-maluin aja. Masa gerbang utama penyambutan tamu lecak? Ya ampun Bu Wiwit, mulutmu itu loh pedes banget siang-siang. Kami ini udah bayar mahal buat vendornya. Lagian ini kan karena kena angin jadinya bergerak kainnya. Bilang aja vendornya amatiran Bu. Udahlah, aku mau masuk ke dalam aja. Mau ke meja prasmanan makanan. Mau lihat apa lauknya juga ikutan krisis estetika atau enggak. Loh, ibu ini gimana sih? Kok tiba-tiba main serbat antrian aja? Kami kan udah antri dari lama dari belakang, Bu. Aduh, malum aja lah. Aku ini orang yang penting di kampung, jadi harus serba cepet. Lagian coba lihat ini, tata letak meja prasmanannya acak-acakan banget, bikin jalur antrean jadi sempit kayak gang tikus. Astaga, Bu Wiwit, datang-datang bikin usaha antrean orang aja. Ini jalurnya udah diatur kok. Kamu aja yang berdiri miring-miring begitu. Daripada kalian berantem, mending cobain produk aku deh nih, Koko Meong jualan basreng. Pedasnya nampol, caranya gampang, tinggal tap-tap layarnya aja sekarang juga. Buruan di tap-tap layarnya ya, aku pergi dulu. Halah, kamu mah gak ngerti. Lihat nih, dekorasi bunga di tengah meja makanan ini gede banget. Gunanya apa coba? Malah ngalangin pandangan orang yang mau beli sup. Tahu nggak? Itu namanya sih dekorasi meja, Bu Wiwit. Biar mejanya nggak kelihatan sepi dan estetik pas dipoto tamu. Estetik apanya? Ini namanya mempersulit tamu yang kelaparan. Seleranya payah banget yang nata meja ini. Kalau nggak suka sama tataan mejanya, mending ibu nggak usah makan di sini deh. Bikin pusing antri aja dari tadi. Kurang ajar banget kamu. Aku udah nggak selera makan di sini. Aku mau ke samping panggung pelaminan aja. Mau lihat truk pajangan di sana, kayaknya dipasang asal-asalan. Coba kalian lihat itu, kain dekorasi bagian belakang pelaminan itu warnanya pas-pasan banget. Pasangnya juga kendor, kayak nggak niat kerja. Ibu ini dari tadi berisik banget sih. Menurut aku bagus-bagus aja kok, kelihatan mewah. Udahlah Bu Wiwit, jangan bikin malu di depan tamu begitu. Mending ibu duduk manis aja di kursi tamu sana. Makan kue atau minum es. Orang kenyataan kok dibilang bikin malu. Aku ini bicara demi kebaikan keluarga Pak Rahman tahu. Ini tetaan bunganya juga. Aduh. Aduh, ini raknya aku goyang-goyang begini sih. Tolong, badanku mau jatuh ini. Astaga, Bu Wiwit, awas jangan ditarik raknya. Itu tali hiasan kertas di atas kepalamu ikut tertarik semua. Jangan gerak dong. Aduh, Ma, ini ada suara kretek-kretek apa di atas kepalaku? Awas Bu, itu hiasan kertas gantungan ambrol semua ke bawah. Minggir Bu. Aduh, tolong, jangan tiban mukaku. Aku udah dandan mahal-mahal. Ya ampun, Bu Wiwit,
kamu sekarang malah mirip boneka pajangan yang gagal, tahu nggak? Rasain kamu, makanya jangan kebanyakan tingkah. Sini Pak RT, tolongin ini si ahli dekor yang terjebak di dalam dekorasinya sendiri. Astaga Bu Wiwit, kok bisa-bisanya sampai begini? Ini dekorasi orang sampai acak-acakan begini loh, akibat ulahmu. Makanya Bu Wiwit, kalau jalan itu pakai mata, jangan pakai mulut terus dari tadi. Sekarang malah jadi tontonan gratis para tamu kan? Aduh, Pak RT, Bu Tejo, jangan ledek aku begitu dong. Tolong lepasin ini kertas-kertasnya. Pedih semua badanku, sanggulku. Pun rasanya mau copot. Diam dulu Wiwit, jangan banyak bergerak kamu, makin berantakan nanti panggung orang. Bude Titin, sakit. Jangan ditarik sanggulku. Ini rambut asli campur wig, Bude. Makanya ini namanya kualat. Dari hari pertama kerja bakti, kamu itu cuma pandai mencari kesalahan orang lain. Ngoceh sana, kritik sini. Tapi seujung kuku pun kamu nggak pernah mau keluar tenaga buat bantu tetangga. Bener apa kata Bude Titin Bu, warga itu udah capek kerja siang malam pasang tenda sama hias panggung. Kamunya mulai datang cuma buat mencibir aja dari kemarin. Betul, sekarang lihat dekorasi yang kamu bilang murahan dan jelek ini malah bikin kamu malu di depan umum. Sukses kan akhirnya kamu jadi mumi kertas hari ini. Aku nggak bermaksud merusak, Bude. Aku malu. Semua orang sekarang liatin aku sambil ketawa. Bagus kalau kamu tahu rasa malu, biar ini jadi pelajaran buat kamu. Sekarang bersihin badan kamu, pulang sana ke rumah. Renungkan semua omongan pedasmu itu di kamar sendirian. Ini diminum dulu airnya Bu, biar tenang pikirannya. Dari tadi sore kok ngurung diri terus di kamar. Gimana aku bisa tenang, Pak? Kepalaku rasanya mau pecah kalau ingat kejadian di pesta pernikahan anaknya Pak Rahman tadi siang. Malu banget aku, Pak. Ya makanya kamu itu kalau dibilangin suami jangan bebet. Tadi Bapak dengar dari Pak RT kamu sampai dililit hiasan gantung gara-gara kebanyakan berkomentar ya. Sukses kan jadi tontonan gratis satu kampung. Bapak ini bukannya bela istri malah ikut ngeledek. Aku kan gak sengaja nyenggol rak pajangan itu. Tapi ya ampun, ucapan Bude Titin di depan orang banyak tadi nusuk banget ke jantungku, Pak. Ya itu namanya teguran dari Tuhan Bu. Kamu itu hobi banget ngekritik kerja keras orang, padahal sekalipun gak pernah mau ikut keluar keringat buat membantu. Wajarlah kalau warga pada kesel sama kamu. Iya, Pak, aku sekarang baru sadar kalau sikapku selama ini keterlaluan. Aku merasa bersalah sama keluarga Pak Rahman dan ibu-ibu yang lain. Baguslah kalau kamu udah insaf dan menyesal. Sekarang mending kamu pikirin gimana caranya nebus kesalahanmu itu ke warga. Iya, Pak, kebetulan bulan depan kan ada hajatan lagi di rumah warga lain. Aku bertekad mau datang paling awal buat bantu pasang kursi dan hias tenda, biar mereka tahu kalau aku udah berubah total. Sebentar, ini mataku yang salah lihat karena belum ngopi atau memang itu Bu Wiwit yang datang ya? Jam 7 pagi loh ini. Astaga, demi apa? Bu Wiwit datang bawa gunting besar sama tali rapia. Mau demo atau mau potong pita peresmian ini, Bu? Pagi semuanya, aku datang paling awal sudah niat mau bantu kalian. Sini mana yang harus aku potong? Wah, beneran nih Sap kamu. Biasanya kan kamu baru muncul pas ini udah rapi. Terus sekarang langsung keluar jurus komentar pedesnya. Aduh, Bulusi, tolong jangan diingat-ingat lagi kejadian mumi kertas bulan lalu. Aku bener-bener kapok dan malu setengah mati. Sekarang aku sadar ternyata menghias dekorasi itu capek, nggak segampang kalau cuma ngomong.
Nah gitu dong Bu Wiwit, ini baru tetangga namanya. Tindakan nyata begini jauh lebih berguna daripada sekadar kritikan kosong yang bikin telinga panas. Ya udah, karena kamu rajin begini, ini tolong rangkai bunga mawar yang ini ya. Tapi awas jangan sampai kursinya disenggol lagi, nanti roboh semua. Tenang aja Bu Tejo, sekarang badanku udah terkendali dan aman kok. Nggak akan ada adegan ambrol jilid 2 lagi hari ini.